Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pendeta Yahudi dan Ali bin Abi Thalib ini termaktub dalam kitab Fadhoil al-Khomsah min Asy-Syiha As-Sittah. Dikala Sayyidina Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya 3 orang pendeta Yahudi. Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad SAW dan sahabatnya yakni Abu Bakar, ucap mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab. Iya, apa tujuan kalian datang kepada kami? Tanya Khalifah Umar bin Khattab. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad SAW benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad SAW bukan seorang nabi. Umar menerima tantangan tersebut, sekalipun konsekuensinya sangat fatal, yaitu agama Islam tidak akan diakui oleh kaum Yahudi sebagai agama yang benar jika beberapa pertanyaan yang dilayangkan tidak mampu terjawab. Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan, sahut Khalifah Umar. Pendeta-pendeta itu pun memulai pertanyaan-pertanyaannya. 1. Jelaskan kepada kami tentang induk kunci ataupun gembok yang mengunci langit. Apakah itu? 2. Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? 3. Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Beritahu kami tentang 5 makhluk yang berada di bumi, namun tidak terlahir dari rahim seorang ibu. 5. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan ketika ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Beritahu kami apa yang dikatakan sejenis dalam siulannya. Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. Umar bin Khattab kewalahan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh kaum Yahudi tersebut, hingga beliau memegang kepalanya karena sangat sulit mencari jawaban. Dengan bijak, Umar mengatakan secara jujur bahwa beliau tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kaum Yahudi. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi berdiri melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Pada waktu itu, para sahabat yang membersamai Umar tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh kaum Yahudi. Salman Al-Farisi yang saat itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Ali bin Abi Thalib bingung lalu bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah, yakni selembar kain penutup punggung atau leher peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Khalifah Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, beliau bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan satu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian harus bersedia memeluk agama kami dan beriman." "Oh iya, baik," jawab mereka. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, apakah induk kunci atau gembok yang mengunci pintu-pintu langit? Ali bin Abi Thalib menjawab, kunci penutup langit adalah syirik kepada Allah. Alasannya, jika seorang hamba menyekutukan Allah,
maka amalnya tidak akan terangkat ke langit alias tidak diterima. Para pendeta Yahudi itu bertanya lagi, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Ali bin Abi Thalib menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian, yakni bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka sambil berkata, orang itu benar juga. Mereka bertanya lebih lanjut, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Ali bin Abi Thalib menjawab, kuburan itu ialah ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya. Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari rahim induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah, pertama Nabi Adam, kedua Hawa, ketiga unta Nabi Syalih, keempat domba Nabi Ibrahim, dan kelima tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Pendeta-pendeta itu bertanya lagi, beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Ali bin Abi Thalib menjawab, yang diucapkan burung puyuh dalam pekikannya adalah Ar-Rahman alal arsy istawa. Mereka meneruskan pertanyaannya lagi, apakah yang dikatakan oleh ayam jantan ketika ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Dan apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Beritahu kami pula apa yang dikatakan sejenis burung dalam siulannya. Ali bin Abi Thalib menjawab, yang dikatakan ayam jantan dalam lengkingannya ialah Udzkurullah ya ghafilin. Yang dikatakan kuda dalam ringkikannya adalah Idza masya'an mu'minuna ila al-kafirin, Allahumma unsyur ibadaka al-mu'minin ala al-kafirin. Yang diucapkan keledai dalam ringkikannya ialah La'ana Allah al-usyar wa yanhaku fi ayuni asisyayatin. Yang dikatakan kata dalam suaranya adalah Subhana Rabbi al-Ma'bud al-Musabbah fi lujaj al-bihar. Yang dikatakan sejenis burung dalam siulannya ialah Allahumma il'an mugidi Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun dan berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, sahut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pendeta itu berkata, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan. Perut selalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggangnya. Beliau berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Efesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus.
Namun nama kota itu pada zaman dahulu ialah Efesus. Baru setelah Islam datang, namanya berubah menjadi Tarsus, yakni Tarse, yang sekarang terletak di wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya terdengar oleh seorang raja Persia. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Karena berita tersebut, lantas diserbulah negeri tadi dengan kekuatan penuh pasukannya, hingga kota Efesus dapat dikuasai. Kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan, kemudian dibangunlah sebuah istana di sana. Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri sebelum Ali selesai menjelaskan. Dengan wajah yang nampak merendahkan kemampuan serta wawasan pengetahuan Ali, ia berkata, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya, hai Ali bin Abi Thalib." Sayyidina Ali pun menerangkan, "Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu pualam. Panjangnya 1 farsah 8 km dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu penerangan berjumlah 1000 buah dan semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malamnya api dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak terbit hingga terbenam selalu dapat menerangi serambi." Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi yang terbuat dari emas untuk tempat duduk para menteri dan para pejabat tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota indah di atas kepalanya. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat." Dengan tetap tenang, Ali bin Abi Thalib menjelaskan, "Wahai saudara Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9 buah. Dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya kesana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau dan semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas dan mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang yang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menterinya atau pembantu-pembantunya. Raja itu, dalam mengambil suatu keputusan apapun, selalu berunding lebih dulu dengan mereka. Sehingga 6 orang pembantu itu harus berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi lalu berkata, "Wahai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Sayyidina Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing adalah Tamlikha, Muksalmina, dan Nainuwis. Sedangkan yang sebelah kiri adalah Martunis, Zunawis, dan Sariulis. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala macam urusan. Setiap hari ketika raja duduk di serambi istana, selalu dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawanya. Masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga, sedangkan yang seorang lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara sebagai isyarat. Lantas burung tersebut terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu pun berkecimpung di dalamnya, lalu mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya sampai sari bunga itu habis dipercikkan ke semua tempat di sekitarnya.
Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat yang berbeda lagi. Burung itu pun terbang dan hinggap di atas mahkota raja sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, ya sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa dirinya sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zalim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang termuka. Barang siapa taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan. Saking sedih dan bingungnya, raja itu sampai tanpa disadari menjatuhkan mahkota dari kepalanya ke tanah. Kemudian ia sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, yakni seorang cerdas yang bernama Tamlikha, memperhatikan keadaan sang raja sambil merenung. Ia berpikir, lalu berkata dalam hati, kalau itu benar-benar Tuhan seperti pengakuannya, tentu dia tidak akan sedih, tidak tidur, dan tidak buang air kecil ataupun besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan. Keenam orang pembantu raja itu setiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari tibalah giliran Tamlikha menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlikha untuk makan dan minum, tetapi Tamlikha sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlikha, mengapa engkau tidak mau makan dan minum?" "Teman-teman," jawab Tamlikha, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak enak untuk makan dan minum, juga tak nyenyak tidur." "Apakah yang merisaukan hatimu, wahai Tamlikha?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," jelas Tamlikha. "Kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menyanggahnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit? Siapakah yang menghias langit dengan bertabur bintang-bintang? Kemudian kupikirkan juga bumi ini, siapakah yang membentangkan dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak guncang, dan tidak miring? Ku juga merenungi diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat. Teman-teman Tamlikha pun tampak gelisah mendengar ucapannya. Mereka merasa Tamlikha telah menemukan kebenaran, lalu mereka pun berkata, "Hai Tamlikha, dalam hati kami sejak lama sebenarnya telah merasakan seperti yang kau rasakan di dalam hatimu. Oleh karena itu, tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Sahabat-sahabatku," jawab Tamlikha, "sekarang akal kita telah terbuka. Kita harus lari meninggalkan raja yang zalim itu untuk menuju kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami sangat setuju," sahut teman-temannya serentak. Tamlikha pun berdiri, hendak beranjak pergi untuk menjual buah kurma hasil dari kebunnya. Kurma itu terjual dan ia mendapat uang sebanyak 3 dirham. Lalu uang tersebut ia selipkan ke dalam kantong bajunya. Kemudian berangkatlah mereka berenam, Tamlikha, Muksalmina, Nainuwis, Martunis, Zunawis, dan Sariulis bersama kuda-kuda mereka. Mereka turun dari kuda masing-masing dan berjalan kaki sejauh 7 farsah, sampai kaki mereka melepuh dan berdarah karena tidak biasa berjalan sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala kambing menghampiri. Mereka bertanya, "Wahai penggembala,
Apakah engkau menyimpan cadangan air minum atau mungkin susu?" "Aku memilikinya," jawab sang penggembala. "Tapi sebentar, sepertinya kalian ini para bangsawan. Apakah kalian sedang melarikan diri dari sesuatu? Coba ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi." "Kami sudah memeluk suatu agama, sehingga kami tidak boleh berdusta. Apakah engkau berjanji kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab penggembala itu. Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka sambil menciumi kaki mereka. Ia berkata, "Dalam hatiku, sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada miliknya. Kemudian segera kembali lagi kepada kalian." Tamliha bersama teman-temannya pun berhenti. Tak lama kemudian, penggembala itu datang lagi berjalan diikuti anjing miliknya. Kala sedang asik-asiknya Ali bin Abi Thalib bercerita, si Rabi Yahudi itu terhenyak berdiri lagi sambil berkata, "Sebentar Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan nama penggembala itu, serta berwarna apakah anjing itu dan siapa namanya." "Saudara Yahudi," kata Ali bin Abi Thalib meyakinkan, "Rasulullah menceritakan kepadaku nama penggembala itu adalah Falyastat Yunis. Anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kithmir atau Himran." Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Oh, kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka meminta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Namun anjing itu melihat kepada Tamliha dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi, dan penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama-sama mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, "Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?" Sayyidina Ali menjelaskan gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Washit atau disebut juga Heram. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya, "Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancar mata air yang deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua, sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga sambil menjulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membolak-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Ketika Raja Dicanius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicanius sangat gusar. Bersama pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyusuri jejak 6 orang pembantu itu. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jish, bahan semacam semen. Setelah selesai dikerjakan,
Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Setelah masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya. Masing-masing berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kita lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka melihat mata air itu sudah mengering, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan?" Tetapi yang akan pergi ke kota nanti harus hati-hati, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamliha kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambil bajuku ini." Setelah Tamliha memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan La ilaha illallah, Isa adalah utusan Allah. Tamliha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap matanya, lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera itu, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah ia kenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Efesus," sahut penjual roti. "Siapakah nama raja kalian?" "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan itu benar," kata Tamliha, "urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheranan karena uang yang dibawa Tamliha itu adalah uang masa lampau yang ukurannya besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ahli, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibandingkan dengan uang baru." Sayyidina Ali menerangkan, "Kekasihku, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha dibandingkan dengan uang baru ialah tiap 1 dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru." Sayyidina Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamliha, "Alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamliha. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanius." Penjual roti itu marah lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" Tamliha lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini adalah seorang raja yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha, "Bagaimana cerita orang ini? Dia menemukan harta karun." Jawab orang-orang yang membawanya kepada Tamliha. Raja berkata, "Kau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamliha menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Iya, benar," sahut Tamliha. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya sang raja. "Iya, ada," jawab Tamliha.
Coba sebutkan siapa namanya, perintah sang raja. Tamliha menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Iya, tuanku, jawab Tamliha. Utuslah seorang menyertai aku, lanjutnya. Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha pergi. Oleh Tamliha, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamliha berkata kepada orang-orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia, sepanjang alisnya di bawah kening sudah sedemikian putih dan mengerut hampir menutupi mata. Karena sudah terlampau tua, ia terperanjat ketakutan lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliha menyahut, "Pemuda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah, memandang kepada Tamliha sambil mengamati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamliha, anak Filistin," jawab Tamliha. Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berkata, "Ini adalah datukku." Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicanius, yakni raja yang durhaka. Kemudian, dengan suara haru ia berkata lagi, ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamliha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya, "Tamliha, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka, Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu, kota Efesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana, seorang beragama Islam dan seorang lainnya beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua. Demikian Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata, mereka pasti menduga bahwa Dicanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan memeluk Tamliha kuat-kuat. Mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicanius." Tamliha menukas, "Ada urusan apa dengan Dicanius? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamliha, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicanius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." "Silakan, hai teman-teman," ujar Tamliha. "Apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat?" "Lantas, apa yang kalian inginkan?" Tamliha balik bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas, dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semuanya mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, kembalikanlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu gua tanpa bekas.
Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tetap tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Perasaan itu membuat dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kujadikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedangkan bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kujadikan sebuah biara di pintu gua itu." Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan demikian pula kami perlihatkan manusia kepada mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan menjadikan sebuah rumah ibadah di atasnya." Sampai di situ, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian beliau berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, "Itulah, wahai Yahudi, apa yang terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kau ceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Si Yahudi itu menjawab, "Iya, Al-Hasan. Engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini."